Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dalam tugas 3.3.A.6. Demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam tugas ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Eka Yuniana SPD dan pengajar praktik saya Bapak Sutikno SPD SD. Tugas demonstrasi kontekstual ini memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan kerja. Pertanyaan pematik: bagaimana kerangka baja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? Siapa saja yang perlu dimasukkan dalam penyusunan perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau co-kurikuler? Bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain komunitas sekolah? Dasar filosofi belajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perlindungan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Belajar Dewantara. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan ini? 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan selalu mengawali latihan dan kegiatan pertandingan dengan berdoa dan selalu berpikir dan merasa bersyukur. Yang kedua, mampu bergotong royong dengan baik bersama tim yang sedang latihan, bertanding, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, mandiri, mampu dalam menentukan sikap ketika situasi harus segera melakukan eksekusi tindakan tanpa komando pelatih dan rekan tim. Ini juga merupakan salah satu wujud mampu menjadi pemimpin dalam situasi yang membutuhkan tindakan sebagai pemimpin, serta berani tampil di hadapan umum, mampu berinteraksi dengan banyak orang. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses permintaan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan memanggil tujuan.
harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan budaya pinjam dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan mewujudkan kemampuan bergotong royong antara anggota tim secara positif, arif, dan bijaksana melalui program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. 7 aset atau modal atau sumber daya yang dimiliki sekolah. 1. Modal manusia. 2. Modal fisik. 3. Modal alam atau lingkungan. 4. Modal sosial. 5. Modal keuangan. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. Aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini adalah 1. Aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid. 2. Aset fisik yaitu lapangan futsal, gawang, bola, dan alat permainan tersebut. Yang ketiga, aset sosial, yaitu organisasi atau lembaga lain yang berada di lingkungan wilayah lokasi sekolah. 4. Aset agama dan budaya, yaitu membiasakan diri berdoa, bersyukur, menghormati perbedaan. Yang kelima, aset finansial, yaitu untuk biaya kegiatan sparring, turnamen. Mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung untuk kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan oleh sekolah. Dalam diagram Y ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek suara atau voice. Yang kedua, pilihan atau choice. Yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Diagram Y tersebut, suara atau voice. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Pilihan atau choice, memberikan pilihan pada murid, dapat mengakui murid, mendorong keterlibatan dalam pembelajaran, dan mengenalkan pada minat pribadi dalam pengalaman belajar. Icon at Mars 2016. Kepemilikan atau ownership, murid bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri dan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses belajarnya. Bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program atau kegiatan ini? Murid diajak berdiskusi dalam menentukan jadwal latihan, rencana sparring, rencana mengikuti turnamen, dan tes atau evaluasi. Memberikan pilihan pada murid dapat melawan murid, mendorong keterlibatan dalam pembelajaran, dan mengenalkan pada minat murid. Murid bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri dan melanjutkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses belajarnya, serta mampu menunjukkan prestasinya. Mewujudkan prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Tahapan pertanyaan.
Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid, aset atau kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Waktu yang diperlukan, penanggung jawab terhadap kegiatan ini. Dalam tahapan baca ini, B adalah buat pertanyaan utama atau define. Pada pertanyaannya, 1. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan bergotong royong antara anggota tim secara positif, arif, dan bijaksana melalui program ekstrakurikuler futsal. Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang bagaimana program ekstrakurikuler futsal ini dapat berhasil. Dialog bersama rekan sejawat tentang karakter gotong royong dapat dikembangkan untuk mendukung program ekstrakurikuler futsal. Diskusi bersama murid laki-laki kelas 7, 8, dan 9 tentang program ekstrakurikuler futsal untuk meningkatkan prestasi belajar murid di bidang olahraga. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid, yaitu suara dan pilihan murid berdiskusi bersama-sama tentang program ekstrakurikuler futsal sehingga murid memilih program tersebut. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu aset manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawab adalah calon guru penggerak. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan: apa yang menarik bagi murid dengan memiliki kemampuan bergotong royong? Yang kedua, bagaimana memotivasi murid agar memiliki kemampuan bergotong royong untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga? Tindakan: memberikan contoh nyata pada murid dengan pekerjaan yang besar. Jika dikerjakan secara gotong royong, akan dapat diselesaikan dengan baik dan terasa ringan. Tindakan yang kedua, murid diajak mempraktikkan pengetahuannya tentang bergotong royong secara langsung dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Kemudian, aspek pada kepemilikan murid, karena murid dapat kesempatan langsung praktek bergotong royong dan olahraga. Aset atau sumber daya, yaitu aset manusia, yaitu guru dan murid. Kemudian aset fisik, yaitu lapangan bola. Bahwa waktu yang dibutuhkan 1 hari. Yang bertanggung jawab adalah rekan sejawat atau pelatih. G. Gali mimpi atau dream. 1. Untuk pertanyaan: jika murid sudah memiliki kemampuan bergotong royong antara anggota tim secara positif, arif, dan bijaksana melalui program ekstrakurikuler futsal, maka akan meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Tindakan: mengurangi sifat individualis pada murid, memudahkan, meringankan pekerjaan yang sulit dan besar, mendapatkan penilaian sangat baik dalam bidang olahraga, memudahkan guru dalam memberikan penilaian sikap dan karakter murid. Kemudian, pada aspek kepemilikan murid, aset yang dipakai adalah aset manusia, yaitu guru dan murid. Waktu yang dibutuhkan 2 bulan. Kemudian yang bertanggung jawab adalah rekan sejawat. J. Jabarkan rencana atau desain. 1. Pertanyaannya, apa langkah
sederhana yang bisa dilakukan? Pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga melalui program ekstrakurikuler futsal? Tindakan: mengajak diskusi murid dan membentuk kelompok kecil untuk menentukan waktu diadakan latihan secara rutin. Mengajak diskusi murid untuk mengadakan sparring dengan klub futsal dari luar sekolah. Mengajak diskusi murid untuk dibuat kelompok yang dibagi dalam tingkat kemampuan. Mengajak diskusi murid untuk dalam rangka mengikuti turnamen yang diadakan oleh lembaga atau organisasi tertentu. Diadakan tes atau evaluasi dalam rangka penilaian. Ini melibatkan suara murid. Murid mengusulkan apa yang diinginkan sesuai kegiatan yang sudah tersusun. Kemudian asetnya adalah aset manusia, yaitu guru dan murid. Kemudian aset fisik, gedung atau ruang kelas, papan tulis dan alat tulis serta yang lainnya. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari dalam setiap rencana kegiatan. Yang bertanggung jawab adalah rekan sejawat atau pelatih. A. Atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan: 1. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang kedua, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? Tindakan: yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan murid. Kemudian waktunya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu untuk latihan rutin. 2 bulan sekali itu untuk sparring. 1 hari untuk diskusi. Dalam waktu 6 bulan diadakan turnamen dan tes atau evaluasi. Melibatkan kepemilikan murid atau menunjukkan prestasi. Aset adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari dalam setiap rencana kegiatan. Kemudian yang bertanggung jawab adalah rekan sejawat atau pelatih. Demikian tugas ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.